Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih terdahulu ya. Ada yang mau mimpin nggak nih? Apa langsung aja? Langsung aja ya. Langsung nggak apa-apa, Bu. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan. Ada yang udah tahu bimbingan itu apa? Belum, Bu. Belum. Belum. Nah, jadi bimbingan itu interaksi antara seorang ahli seperti konselor atau guru BK untuk mengentaskan permasalahan pada klien atau untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien atau siswa. Jadi di sini udah paham ya bimbingan itu apa? Insya Allah, Bu, paham. Insya Allah paham. Semoga paham. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan ini dengan sukarela. Ini kalian terpaksa apa enggak nih sebelum kita mulai lagi? Enggak, Bu. Sukarela, Bu. Jadi nggak ada paksaan ya dari pihak manapun? Enggak ada, Bu. Oke, mantap. Nah, kira-kira kita mau melakukan bimbingan ini berapa menit nih? Apa berapa jam? Apa berapa detik aja? 10 menit aja, Bu. Kurang lebih 10 menit. 10 menit, oke. Kita sepakati ya, 10 menit ya. Nah, kan kita sudah sepakati nih, kita akan melakukan bimbingan pada siang hari ini 10 menit aja. Tadi bimbingan itu apa? Interaksi ya, interaksi antara seorang ahli kepada klien untuk mengentaskan suatu permasalahan. Nah, di sini permasalahan apa nih yang mau kita bahas? Jadi, permasalahan yang kita bahas tuh yang lagi trending-trending aja ya, masalah pandemi tentunya. Pandemi, pada tahu kan pandemi apa sekarang? Halo? Izin bentar ya, Bu. Nggak denger, Bu. Lagi rame, Bu. Di sini berisik, Bu. Ini dulu ya, cari tempat yang sepi biar kita fokus. Belum. Nggak ada tempat lain, Bu. Oke. Gimana? Udah siap? Siap, Bu. LB, Anin, Ade, udah siap? Siap, Bu. Udah, Bu, siap. Ya. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang apa aja sih gejala-gejala yang terkena COVID, pandeminya lagi COVID gitu. Apa aja sih gejala-gejalanya? Terus gimana cara kita menjaga kesehatan mental kita selama pandemi? Yang pertama, udah pada tahu kan ya, gejala yang paling umum itu ada demam, batuk kering, kelelahan gitu. Terus katanya ada rasa tidak nyaman, ada nyeri-nyeri gitu, nyeri tenggorokan, diare, terus matanya merah, sakit kepala, dan banyak lagi. Di sini udah ada yang pernah ngerasain hal-hal tersebut belum? Pernah, Bu. Pernah ya? Oh ya, katanya ada yang sampai nggak bisa bau, bukan nggak bisa bau, nggak bisa cium, indera penciumannya berkurang, terus perasaannya juga hilang. Itu ada yang udah pernah ngalamin? Kalau itu enggak, Bu. Kalau sampai segitu kayak enggak ya. Nah, kalau misalkan nih kalian mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya langsung tanyakan ke dokter ya atau puskesmas terdekat, karena COVID ini juga
sangat-sangat berbahaya buat kita semua. Bahkan kadang ada yang nggak ada gejalanya, di swab itu bisa positif COVID kayak gitu kan, menyeramkan sekali. Di sini kalian tahu nggak sih tips gimana sih menjaga kesehatan mental selama pandemi? Ada yang tahu? Olahraga, Bu. Olahraga. Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Mungkin refreshing ya, Bu. Nah, refreshing. Ada lagi? Cukup? Itu aja? Cukup, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu tambahin ya. Benar tadi kata LB. Berolahraga. Kan dimana kalau badan kita sehat kan pasti penyakit juga nggak mau nih deket-deket sama kita, apalagi virus ini kan nggak kelihatan, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Misalkan nih pagi-pagi karena kan sekolahnya pada daring juga ya, ini buat olahraga dulu sebelum daringnya dimulai, jadi senam, berjemur, atau lari-lari kecil, atau lompat tali, kayak gitu. Terus tadi Anin jawab makan makanan bergizi ya? Nah, benar juga, makanan bergizi tuh contohnya kayak apa sih? 4 sehat 5 sempurna udah pasti. Terus minum vitamin C, katanya sih gitu, kata kedokteran ya tentunya. Banyak makan sayur, Bu, dan yang bervitamin-vitamin, Bu. Ya, bener. Pokoknya makanan yang bergizi, makanan-makanan yang mengandung vitamin, kayak ya sayur, ya buah-buahan. Tuh. Kemudian tadi kata Kak Ade, kata Ade tadi apa, Ade? Sing. Apa? Refreshing, Bu, jalan-jalan. Ya, refreshing jalan-jalan. Nah, itu bisa banget ya kalau buat menjaga berpikir negatif. Jadi kita harus selalu positive thinking. Kalau yang disebutin dari Anin dan LB tadi itu lebih ke fisik ya, menjaga fisiknya biar kuat. Jadi olahraga, makan makanan sehat itu lebih ke fisik. Nah, kalau mental itu benar yang dibilang sama Ade. Jadi refreshing. Kalau refreshing kan pasti berhubungan dengan pikiran, otak kayak gitu. Kemudian menghentikan kebiasaan buruk. Misalkan kalian scroll media sosial kayak IG, TikTok atau YouTube kayak gitu. Jauhi dari informasi-informasi yang mengerikan, kayak misalkan kematian pada hari ini udah berapa aja kayak gitu. Kayak gitu kan bisa bisa membuat kita berpikir negatif gitu. Jadi takut. Jadi sebenarnya kematian orang yang terkena COVID itu bukan karena real dari COVID-nya sendiri, tapi karena juga. Jadi gimana sih biar mental kita nggak keganggu, atau gimana sih biar kita nggak punya pikiran kayak gitu? Ya benar tadi kata Ade, kita refreshing dan menghentikan kebiasaan buruk tentunya ya. Jauhi dari semua informasi-informasi yang itu tuh negatif buat kita gitu. Terus menjaga komunikasi dengan keluarga itu ya penting banget. Jadi misalkan kita nggak bisa ketemu, ya kita melalui kayak gini, kayak VC atau telepon atau pesan singkat dari WhatsApp kayak gitu. Jadi tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga dan teman-teman. Itu paham? Paham, Bu. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum kita akhiri, karena waktunya juga udah mau habis nih, waktunya udah hampir 10 menit. Biar nggak males olahraga itu gimana, Bu? Biar nggak males olahraga, timbulin niat, timbulin di diri kalian kalau kalian tuh butuh sehat gitu. Bukan olahraga yang butuh kita, tapi kita yang butuh
olahraga. Itu ya Elbi. Kayak gitu. Iya Bu. Kayak gitu juga kesadaran dari diri kita sih. Kayak misalkan yang butuh sehat tuh siapa sih gitu. Tanamin di diri kita dulu. Yang butuh sehat kan aku, berarti aku harus olahraga. Tuh. Tapi Bu, kalau udah rajin olahraga tapi tetap sakit gimana? Nah itu kita kan udah bertawakal nih, udah berusaha nih, udah berusaha. Jadi setelah itu apa? Tawakal. Ya berdoa aja. Berarti kita sedang diuji. Siapa tahu penyakit yang datang sama kita itu melunturkan dosa-dosa kita. Gitu ya Elvi? Iya Bu. Iya. Bu mau izin beli paket sebentar ya. Oh iya. Nanti kalau ditanya bisa jawab ya Nin? Insya Allah Bu. Iya. Udah habis. Iya. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau cukup? Cukup. Cukup ya. Jadi paham ya. Tadi apa aja gejala-gejala orang terkena COVID? Demam, Batuk, pilek, panas, demam, batuk kering, tidak bisa bau, tidak bisa merasakan. Ya. Nah, Ibu rasa udah pada paham nih gejala-gejalanya. Nah, untuk menjaganya, tadi apa aja? Untuk menjaga kesehatan mental biar selama pandemi ini kita sehat mental dan sehat fisik. Juga makan makanan yang sehat Ya, ya. Traveling tadi. Udah Bu. perlu diingat kembali ya. Jadi yang masalah olahraga dan makanan-makanan sehat itu tadi berhubungan sama fisik ya. Bukan berhubungan dengan fisik, bukan psikis. Kalau psikis tadi yang refreshing, yang masalah mental gitu ya. Yang jangan berpikir buruk dan Iya Bu, iya. bukan Lupa, dari Bu. Nah, berarti diingat-ingat ya. Fisik sama psikis itu beda. Oke? Iya Bu, namanya juga manusia Bu. Lupa. Ya. Nah, karena berhubung waktunya udah selesai dan Ibu rasa kalian juga sudah paham, Ibu akhiri. Kita akhiri ya. Iya Bu. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.